Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ini yang pernah ditanyakan pada saya ya. Kenapa sih harus cinta tanah air? Hubbul waton. Yang pertama, jawaban mudahnya adalah fitrah, sunnatullah. Manusia itu alami saja cinta pada tanah tumpah darahnya. Yang tadi saya sebut passion itu kamu nggak perlu susah payah kok. Kalian mesti punya keterikatan hubungan dengan tanah airmu, tumpah darahmu, tempat kamu lahir. Itu yang disebut fitrah dan sunnatullah. Buktinya apa? Ya kamu kan manusia itu terkenang-kenang. Misalnya kalian sekarang kuliah di Jogja saja. Kalian kan terkenang-kenang desamu. Makanya orang Indonesia itu kalau mudik semangat sekali. Kenapa? Ada keterikatan dengan tanah tempat kelahiran. Dan itu fitrah, sunatullah, bukan sesuatu yang aneh. Jadi manusiawi sekali. Jadi makanya kadang-kadang mungkin teman-teman lihat gambar-gambar dari desa atau gambar-gambar dari masa lalu itu kan rasanya wah, pengen kembali ke sana ya. Padahal mungkin kembali ke sana beneran ya pontang-panting kamu. Tapi pingin ke sana ada apa? Ada rasa, ada passion, ada hubungan keterikatan dengan tempat kita lahir. Mungkin di desamu sana itu ndak ada, masih belum ada jaringan, masih sulit apa-apa, ndak kayak di kota. Tapi toh begitu kamu rindu untuk pulang. Jadi rasa cinta pada tanah tumpah darah ini sebenarnya sifatnya natural, alami. Sunnatullah. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ini istilahnya Imam Ghazali, hubbu ma yuhibbuhullah. Di antara idealnya cinta pada Allah itu adalah cinta pada apapun yang dicintai oleh Allah. Maka persoalannya bukan mengapa kok kita harus cinta tanah air. Persoalannya adalah harusnya kita mencintai apa saja ciptaan makhluknya Allah. Tidak hanya sekedar tanah air. Jadi kalau ada orang yang tanya ini, itu pertanyaannya kurang luas. Kita itu harusnya jiwa kita jiwa pecinta dan mencintai apapun yang yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah. Alam semesta ini ciptaannya Allah, pasti Allah mencintainya, apalagi manusianya. Jadi mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Bumi kita, alam tempat kita berpijak, lingkungan kita, itu kan juga makhluknya Allah, ciptaannya Allah, dan pasti juga dicintai oleh Allah. Mencintai yang dicintai oleh Allah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Makanya mencintai Rasulullah itu sangat dianjurkan, luar biasa. Kenapa? Hubbu man yuhibbuhullah. Mencintai orang yang dicintai Allah. Termasuk para ulama, para aulia. Itu hubbu man yuhibbuhullah. Bukan kok Pak cintanya jadi 2 Pak, jadi 3, jadi banyak. Kan bukankah kita harus mencintai Allah saja? Tidak, cara membacamu keliru. Kita mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai tanah air, itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Nah, jadi jawaban keduanya itu. Yang ketiga, cinta kita pada tanah air itu manifestasi dari keridhaan kita dan rasa syukur kita pada Allah. Allah menetapkan kita, menakdir kita lahir di Indonesia, ya kita ridho dan kita syukuri. Manifestasi ridho kita dan syukur kita cintai tanah air tempat kelahiran kita. Jadi sederhananya itu. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mencintai waton tanah air kita?
Karena disinilah kita mendapat fasilitas, mendapat kendaraan, mendapat banyak hal sebagai bekal kita untuk perjalanan kembali menuju Allah. Kita perlu sholat, kita perlu puasa misalnya. Sholat kan butuh masjidnya, butuh sajadahnya, butuh airnya untuk wudhu, butuh apa lagi. Itu kan semua kita peroleh di sini. Kita puasa butuh buka puasa, butuh sahur, butuh mikrofon untuk bangunin sahur, butuh apa saja. Kebutuhan kita semuanya kan diperoleh dari sini. Jadi waton kita, tanah air kita dengan segala fasilitasnya, itu adalah fasilitas dan kendaraan yang diberikan oleh Allah untuk kita ilaihi roji'un, kembali kepadanya. Jadi tidak kok, mungkin ada yang anggap, wah nanti kita menduakan Allah dong, tanah air sama Allah. Enggak. Jadi kita itu menggunakannya untuk mendekat pada Allah. Jadi fasilitas anugerah yang diberikan oleh Allah ini kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi cara berpikirnya begitu, awas meleset. Baik, jadi ini kalau ada pertanyaan, mengapa Pak kok hubul waton? Oke, cinta tanah air. Biasanya kan orang hubul waton minal iman itu bukan hadis loh Pak. Iya, bukan hadis. Tapi bukan berarti orang tidak boleh cinta pada tanah air. Justru, itu tadi ada argumen-argumennya. Dan ini kan mendukung keimanan kita, mendukung keberagamaan kita, bagian dari cinta kita kepada Allah. Baik, lanjut ya, saya bacakan sebentar saja. Ini kalimat dari Hamka, dari buku Pandangan Hidup Muslim. Tanah tumpah darah, tempat kita dilahirkan, merupakan tempat yang kita cintai. Untuk mengetahui betapa besarnya rasa cinta kita terhadap tanah air kita sendiri, maka cobalah untuk merantau ke negeri orang sejenak. Kalau punya uang ya. Iya. Atau kalau tidak nonton TV tidak apa-apa. Walaupun kita sudah merantau jauh-jauh, pastilah kita akan terbayang tempat kelahiran kita. Dan apabila bendera bangsa-bangsa berkibar di PBB, maka bendera yang pertama kali kita cari pasti di mana letak bendera merah putih. Sejak itulah kita tahu bahwa kita mempunyai rasa cinta terhadap tanah air kita sebagai tempat di mana kita dilahirkan. Ini yang saya sebut passion yang alami tadi. Jadi tidak usah dipaksa pun, orang normal alami itu cinta pada tanah airnya. Kalau ada yang tidak, itu perlu diuji kenormalannya. Mudahnya begitu. Kita percaya pada Tuhan dan mengabdi kepadanya. Kita bersyukur kepadanya karena kita dilahirkan di atas setumpuk dunia yang indah. Tanah air adalah nikmat ilahi, karena di atas buminya lah kita dilahirkan dan hasil daripada buminya kita gunakan. Nah, ini pendapatnya beliau, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.